Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Salsa. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rebecca Venus Menjuntak, kemudian ada Agatha Priscilia Cahya Pratnya, dan Thomas Gustian. Di sini kami akan mempresentasikan terkait UAS permodalan proses bisnis yang dimulai dari Agatha. Baik, di sini saya akan menyampaikan di nomor 1, yaitu dengan soal gambarkan proses pembuatan CPO dari awal sampai akhir, proses menggunakan visual paradigm. Nah, yang pertama itu kita disuruh membuat penerimaan dan sortasi tandan buah segar. Jadi, kita mulai dari start, lalu masuk ke alur, truk masuk stasiun timbang, masuk ke lakukan sortasi visual, lanjut ke catat dan data pemasok. Lalu kita di gateway, yaitu kita mensortir ada kontaminasi atau tidak. Jika ada kontaminasi, kita membersihkan kontaminasi. Jika tidak, berarti memenuhi standar. Nah, gateway yang kedua yaitu memenuhi standar. Kalau masih tidak memenuhi standar, yaitu seperti batangnya kurang panjang atau belum matang, itu kita akan menolak TBS dan mencatat ketidaksesuaian. Lanjut, kalau sesuai, TBS dibongkar ke loading RAM. Selanjutnya, masukkan TBS ke lori atau sterilizer. Itu di tahap yang kedua. Tahap selanjutnya, tutup pintu sterilizer dan lakukan streaming. Lanjut, setelah melakukan streaming, itu dilakukan oleh operator. Lanjut ke QC, yaitu memonitoring suhu dari 140 sampai 145 derajat dengan tekanan 2,8 sampai 3 bar dan cycle time. Setelah QC, kita langsung ke gateway, yaitu dengan pertanyaan parameter sesuai standar. Jika tidak sesuai standar, akan diarahkan ke supervisor produksi. Nanti akan di-adjust tekanan atau suhu uap, lanjut dilakukan sesuaikan dengan cycle time-nya. Setelah disesuaikan, akan kembali lagi ke QC. Namun, jika gateway sesuai standar, akan dilanjutkan ke operator, yaitu menyelesaikan cycle time berkisaran 85-95 menit, dilanjutkan ke buka sterilizer dan keluarkan lori, lanjut ke transfer lori ke tracer, lanjut lori steril masuk ke tracer, putaran drum melepaskan brondolan dari tandan, lanjut lagi ke perontokan buah, yaitu pisahkan USB dan brondolan. Itu berada di operator produksi. Setelah dipisahkan, akan dicek oleh QC. Cek USB dan verifikasi kecepatan. USB yang dimaksud yaitu kurang lebih di 2-3%. Jika USB tidak sesuai, akan dilanjutkan ke supervisor produksi, yaitu nanti akan disesuaikan kecepatan tracer sesuai manual. Lanjut, dievaluasi hasil sterilisasi dan akan dicek kembali ke QC. Namun, jika sesuai standar, brondolan akan dilanjutkan ke operator produksi, dikirim ke digister dan press. Lanjut, brondolan masuk ke digister dan dilakukan pengadukan atau pemasakan di digister. Dilanjutkan transfer pot ke screw press, dilanjutkan pengepresan sampai minyak keluar, itu berada di tahap 4. Setelah dilakukan pengepresan, akan dimonitoring oleh QC, di mana akan monitor suhu digester 90-95 derajat Celcius dan cek oil loss sekitar 5-6%. Lalu akan di gateway apakah parameter sesuai standar. Jika tidak, akan disesuaikan suhu digester oleh supervisor produksi. Dilanjut adjust screw press, dilanjut periksa oil loss. Nah, setelah sesuai akan dicek lagi oleh QC. Namun jika sesuai akan dilanjut ke operator produksi, yaitu crude oil dipompa ke klarifikasi, crude oil dipompa ke sentrap tank, lanjut masuk ke
continuous setting tank, lanjut masuk ke pemisahan minyak, salt dan water, masuk ke minyak, masuk ke purification, minyak masuk ke vacuum dryer, lanjut minyak masuk ke storage tank. Setelah masuk ke storage tank, akan dilakukan klarifikasi CPO di tahap 5, yaitu uji CPO dilakukan oleh QC, di mana akan mengecek kadar air itu akan lebih kecil dari 0,15% dan kotorannya lebih kecil dari 0,05%, suhu clarifer 85 sampai 95 derajat Celcius. Setelah itu akan di gateway apakah CPO sesuai parameter. Jika tidak, akan dilakukan segregasi CPO tidak sesuai. Lanjut ke identifikasi parameter yang tidak sesuai, lanjut ke cek kondisi, clarifer atau purifier atau vacuum dryer, lanjut ke analisa penyebab awal. Setelah dianalisa, dilakukan tindakan korektif atur suhu oleh supervisor dan stabilkan pemanasan. Setelah itu, tindakan korektif optimasi purifier dan vacuum dryer. Setelah itu, lanjut ke operator produksi, reproses CPO. Setelah reproses, akan diuji mutu ulang di QC. Nah, kalau CPO-nya masih tidak sesuai standar, akan dilakukan tindakan korektif atur suhu lagi yang dilakukan oleh supervisor. Jika sesuai standar, akan dilakukan produksi yang siap distribusi. Nah, itu yang tadi di gateway CPO sesuai parameter, jika sesuai akan langsung lanjut ke produk siap didistribusi. Di produk siap distribusi ini, di supervisor akan lanjut ke operator produksi. CPO masuk storage tank dan dijaga suhunya sekitar 55 derajat Celcius. Lanjut ke kernel ditampung di silo, dan QC melakukan verifikasi mutu akhir. Setelah itu, produk siap dikirim dengan persetujuan supervisor. Setelah itu, CPO dan kernel siap dikirim atau terkirim. Itu yang dilakukan oleh operator produksi dan distribusinya selesai. Alurnya selesai. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Sesuai pembuatan CPO, dalam kurang kadar air CPO terlalu tinggi dan warna CPO terlalu gelap. Maka kita akan menggambarkan proses bisnis untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dengan diawali identifikasi penyebab masalahnya. Jadi yang pertama itu dimulai dari start, di mana tahap pertama itu adalah kita menguji kadar air dan warna dari CPO. Kemudian ada gateway yang dimana memberikan keputusan apakah CPO sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Di sini terbagi menjadi 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Kalau semisalnya dia ya, di tahap N. Sedangkan kalau tidak, itu kita mengidentifikasi lagi penyebabnya, kemudian kita menggunakan gateway jenis OR, yaitu membuat keputusan terkait jenis ketidaksesuaian, di mana ada 2 pilihan, yaitu melakukan perbaikan kadar air, yang kedua melakukan perbaikan warna. Maka dari kedua pilihan tersebut, kita mereprosesing CPO atau memproses kembali CPO-nya. Kemudian dari hasil tersebut kita mengevaluasi dan melaporkan terkait proses dari CPO, kemudian tindakan pencegahan, kemudian selesai. Untuk soal nomor 3 bisa dilanjut oleh teman kita yang selanjutnya. Ya, jadi di nomor 3 itu ada 18 komponen model proses untuk produksi CPO. Jadi di poolnya ini sendiri itu adalah proses produksi dan pengendalian mutu CPO. Lalu ada 3 lane. Yang lane pertama itu adalah quality control QC, lalu operator atau pelaksana produksi, lalu yang ketiga, lane ketiga itu supervisor produksi. Lalu di start event itu adalah awal proses produksi, TPS atau truk masuk stasiun timbang. Lalu ada activity atau task, itu sortasi dan pencatatan data pemasok. Lalu ada gateway yang kita menggunakan eksklusif atau XOR, itu adalah keputusan
JPO sesuai spesifikasi atau tidak. Lalu ke-8 ada sequence flow, itu adalah alur proses antar aktivitas. Lalu di activity dan task, identifikasi penyebab ketidaksesuaian. Lalu menggunakan gateway lagi, eksklusif atau short, itu penentuan jenis ketidaksesuaian. Lalu lanjut, aktivitas atau tasknya itu perbaikan kadar air. Aktivitas kedua itu perbaikan warna. Aktivitas ketiga reprocessing CPO. Lalu yang ke-14 itu ada sequence flow atau merge. Itu penggabungan alur setelah perbaikan. Lalu ada aktivitas atau tes lagi, yaitu evaluasi dan pelaporan. Lalu yang ke-16 aktivitas atau tes lagi, itu tindakan pencegahan. Lalu end event, yaitu proses produksi atau pengendalian mutu selesai. Decision outcome, ya atau tidak, itu adalah output keputusan gateway, ya sama dengan lanjut, atau tidak sama dengan perbaikan. Kita mengulang lagi. Jadi nomor 3 seperti itu. Sekian. Baik, sekian presentasi terkait UAS permodalan proses bisnis dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan maupun dalam ucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.